Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai assignment 3 mata kuliah Inovasi Produk dan Jasa mengenai analisis studi kasus Kano model terkait kualitas pelayanan jasa GoRide. Sebelumnya, untuk kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri dan Dirahmat, lalu ada Pak Mahdian Muharam, dan juga ada Pak Robi Pratama. Untuk outline presentasi kami akan seperti ini, yaitu pertama pendahuluan, metode penelitian, metode pengumpulan data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan lesson learn, dan daftar pustaka. Dan di akhir nanti akan tersedia link untuk video presentasi ini. Untuk pendahuluan sendiri, GoRide adalah merupakan layanan transportasi antar jemput pelanggan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, GoRide ini hadir untuk memberikan transportasi masa kini yang berbasis digital, yang tentu saja penting untuk memberikan gambaran yang jelas terkait dengan tarif dan harga servis layanannya. Tujuan dari analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan jasa GoRide ini adalah untuk mengetahui apa saja atribut-atribut pelayanan jasa GoRide yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, untuk mengetahui prioritas atribut pelayanan yang harus dikembangkan, juga untuk meningkatkan kepuasan konsumen jasa GoRide. Oke, untuk selanjutnya kami akan coba masuk ke dalam penjelasan mengenai metode penelitian. Untuk metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner. Fungsinya adalah untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi atribut dari sebuah pelayanan untuk mencapai customer satisfaction. Setelah hasil dari kuesioner, maka akan dilakukan metode quality deployment, quality function deployment. Fungsinya adalah untuk menentukan atribut kuat dan atribut lemah dari suatu produk atau layanan. Nah, untuk masuk ke dalam metode Kano, maka kita akan coba melihat apa itu dengan metode Kano. Dalam metode Kano itu akan dibagi menjadi 3 kuadran ataupun 3 bagian, yaitu pertama adalah MASBI. MASBI adalah faktor kualitas dasar yang harus ada dalam sebuah produk maupun layanan, karena merupakan fungsi utama dari produk tersebut. Ketika atribut dari MASBI tidak terpenuhi, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Sedangkan kuadran yang lain adalah mengenai one dimensional. One dimensional merupakan kebutuhan yang apabila dalam suatu produk atau jasa akan memberikan kepuasan konsumen, begitu juga sebaliknya konsumen akan merasa tidak puas dengan tidak adanya atribut. Dan selanjutnya adalah kuadran mengenai atraktif. Atraktif tidak akan menimbulkan penurunan tingkat kepuasan apabila tidak ada dalam produk tersebut. Ketidakhadiran atribut ini tidak akan menimbulkan kekecewaan pada pelanggan. Selain 3 daerah tersebut, biasanya juga ada 3 kategori yang ada dalam metode Kano, yaitu pertama adalah reverse kategori. Ini merupakan kategori yang berkebalikan dari one dimensional, yaitu derajat kepedulian konsumen lebih tinggi jika layanan berlangsung tidak semestinya bila dibandingkan kepuasan terhadap layanan yang berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kategori indifferent. Ini merupakan kategori yang tidak memberikan pengaruh pada kepuasan konsumen. Dan selanjutnya adalah questionable, merupakan kondisi yang kadang-kala konsumen puas atau tidak puas jika layanan itu diberikan atau tidak diberikan. Nah, untuk metode yang selanjutnya adalah mengenai quality function deployment. Quality function deployment adalah suatu proses atau mekanisme struktur untuk menentukan kebutuhan konsumen dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam sebuah kebutuhan teknis yang relevan, di mana masing-masing area fungsional dan level organisasi dapat dimengerti dan bertindak. Nah, tahapan-tahapannya meliputi adalah voice of customer yang kita ambil dari kuesioner yang dilakukan pada saat kita juga akan menentukan metode Kano dari sisi derajat atribut maupun dari sisi derajat tingkat kepuasan dari customer. Kedua adalah tahap penyusunan cost of quality. Itu merupakan kumpulan dari data-data yang ada kemudian nanti akan coba diolah untuk mendapatkan tingkat reliabilitas dan kepastian setelah tahap analisa dan implementasi.
Nah, untuk survei kita lakukan metode pengumpulan data yang sancar dan menggunakan survei, yaitu meliputi dari tahap golongan dari pelajar, mahasiswa maupun karyawan atau kantoran. Nah, sedangkan daerah yang diambil itu meliputi daerah Jakarta Selatan sampai Depok. Nah, untuk populasi sampel dan teknis pengambilan sampel di parameter yang dilakukan adalah dengan menggunakan mempersempit bulan itu dengan pada tahap dilakukan di bulan Maret ya, karena pada saat itu terjadi 46 pesanan atau order. Kemudian sampel yang dilakukan adalah populasi mewakili yang tadi disebutkan meliputi pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Untuk teknik pengambilan sampel itu untuk jurnal ini dilakukan oleh personal yang telah melakukan 2 kali order. Nah, dari situ kemudian disusunlah dengan data tersebut dengan menggunakan rumus Slovin. Setelah diolah, maka responden yang bisa mewakili adalah sekitar 42 responden yang dengan menggunakan rumus dari Slovin tersebut dengan margin atau margin error sekitar 5%. Terima kasih.